Bab 262. Pakaian pernikahan, pakaian pemakaman. Langsung bakar jiwa. Menyaksikan kejadian itu, semuanya tercengang. Pangeran An membakar jiwa. Bukan hanya pihak alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata, Sander Ye yang lagi menyerang Pangeran An pun heran. Dia tak menduga Pangeran An langsung membakar jiwa. Tegas. Sesudah terkejut, mata Sander Ye jadi dingin. Dia memegang pedang Hangdao sembari melepaskan momentum pedang, jiwa pedang, dan roh pedang dengan ganas. Menghadapi Pangeran An ini, beraninya dia meremehkan. Wanita ini mengerikan kekuatan maupun kecerdasannya. Ketika Pangeran An membakar jiwa, auranya jadi mengerikan. Pangeran An yang membakar jiwa maju selangkah, lalu merentangkan telapak tangan dan menekan dengan lembut. Tekanan ini, bang! Kekuatan mengerikan keluar dari telapak tangan dia. Kekuatan dimensi. Ekspresi Sander Ye jadi khusyuk, dia merasakan kekuatan penindasan yang dahsyat. Jelek. Tapi, bahkan kekuatan dimensi ini nggak bisa menahan pedang Hangdao milik Sander Ye. Itu dapat menghancurkan semua kekuatan di dunia. Ketika Sander Ye merobek kekuatan dimensi, Pangeran An jadi semburan api dan menghilang. Kekuatan dahsyat melanda lapangan. Lawan. Pangeran An harus lawan, tapi kalau nggak, Sander Ye benaran akan mendobrak alam semesta nyata. Sekarang adalah pertarungan antar generasi muda, dialah satu-satunya yang lumayan bisa menahan Sander Ye yang memegang pedang itu. Dia harus maju. Ini juga salah satu tujuan Sander Ye datang kemari. Di alam semesta Guanxuan, Pangeran An ada pilihan. Tapi di sini, Pangeran An gak ada pilihan. Lawan. Bang. Sinar pedang mendadak membludak dari kejauhan. Sander Ye dan Pangeran An terdorong bareng. Ketika berhenti, darah perlahan mengalir dari mulut Sander Ye. Semuanya menatap Pangeran An. Jiwa Pangeran An bagaikan gumpalan asap, seolah embusan angin mampu membuat dia menghilang. Pangeran An menatap pedang Hangdao di tangan Sander Ye sembari terkekeh, "Aku tetap meremehkan pedangmu." Sander Ye nggak bicara, dia menghampiri gerbang di kejauhan sembari memegang pedang. Pangeran An berujar lagi, "Semuanya, segera mundur dan tunggu Hago." Semua makhluk dewa menatap Pangeran An sembari beranjali dan diam. Pangeran An meraung, "Cepat mundur." Semua makhluk dewa melirik Sander Ye lalu memasuki sekte pelindung langit. Sander Ye nggak mengejar, dia perlahan menghampiri sekte pelindung langit. Ketika melewati Pangeran An berbisik, "Tuan Muda Ye." Sander Ye berhenti. Pangeran An tersenyum, "Sebelum aku mati, aku mau bertanya satu hal, boleh?" Bukan untuk menunda waktu. Sander Ye terus menghampiri sekte pelindung langit. Pangeran An bertanya, "Pedangmu bukan milik Master Pedang Dunia, kan?" Sander Ye nggak menjawab. Pangeran An tersenyum. Sander Ye berujar, "Kamu bisa saja pergi." Dia tahu kalau wanita ini mau pergi. Bahkan kalau dia menggunakan pedang Hangdao, dia nggak bisa membunuh orang ini. Pangeran An tersenyum, "Memang bisa pergi, tapi di belakangku ada alam semesta nyata." Sander Ye menoleh pada Pangeran An, "Kamu juga tahu di belakangmu ada alam semesta nyata, jadi kutanya, ketika alam semesta nyata menyerbu alam semesta Guanxuan kami, pernahkah kamu berpikir?" "Tuan Muda Ye." Pangeran An menyela Sander Ye dan tersenyum, "Tuan Muda Ye, aku sudah membaca sejarah alam semesta Guanxuan. Alam semesta Guanxuan bukanlah alam semesta yang bersatu.
Itu disatukan oleh ayahmu. Apa kamu pernah memikirkannya? Di mata orang-orang berkuasa di duniamu, ayahmu juga seorang penjajah. Sander Ye diam. Pangeran An berujar lagi, hakikat alam semesta ini adalah yang kuat dihormati dan akan bertahan. Sembari mengatakannya, dia perlahan-lahan melihat ke angkasa. Tuan Muda Ye, sayang sekali kamu bukan dari alam semesta nyata, kalau enggak, kita bisa berteman. Jiwanya perlahan buyar. Sesudah diam sesaat, Sander Ye menghampiri Sekte Pelindung Langit. Di depan Sekte Pelindung Langit, ada tirai tipis. Penghalang dimensi. Beberapa Master Akademi Guanxuan melihat penghalang dimensi dengan khusyuk. Dalam sejarah alam semesta Guanxuan, hanya satu pedang yang mampu menembus penghalang dimensi ini. Pedang King Xuan. Tapi Sander Ye pedang gak memegang pedang King Xuan. Sander Ye menusuk. Jelek. Penghalang dimensi terkoyak. Menyaksikan kejadian itu, semuanya tercengang. Mereka tahu Sander Ye ada pedang ajaib, tapi kecuali beberapa orang, kebanyakan orang gak kenal pedang Hang Dao. Lagi pula, kecuali kerabat dekat Master Pedang Dunia, semuanya yang tahu pedang ini sudah meninggal. 30 juta tahun kemudian, kian sedikit orang yang pernah mendengar tentang Destri. Sander Ye berbisik, Maya, aku akan mati kalau masuk, apa kamu bersedia ikut? Maya Ao berujar, sebelumnya aku bersedia, sekarang juga bersedia. Sander Ye tertawa, maju selangkah, dan langsung masuk ke Sekte Pelindung Langit. Dia menyimpan pedang Hang Dao, penghalang dimensi langsung pulih otomatis. Menyaksikan kejadian itu, ekspresi Rizal Ye dan orang lain di kejauhan jadi beda total. Mereka bergegas ke Sekte Pelindung Langit bagai orang gila. Rizal Ye meninju penghalang dimensi dengan keras. Bang! Penghalang dimensi nggak bergerak. Rizal Ye tertegun, lalu menatap Sander Ye dengan geram, apa yang kamu lakukan? Sander Ye menatap mereka sembari tersenyum, Kak Rizal Ye, bantu aku jaga kepala keluarga dan keluarga Ye. Rizal Ye memelototi Sander Ye, kita bisa tanggung bersama. Sander Ye menggeleng, aku kakak tertua, aku yang tanggung. Tangan kanan Rizal Ye menghantam penghalang dimensi, tapi nggak ada gunanya. Menggunakan 9 hukum juga nggak ada efek. Sander Ye menatap Aurora yang juga lagi menatap dia. Sander Ye tersenyum, Nona Aurora, terima kasih sudah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Aku dari dulu mau mengatakan sesuatu padamu, tapi setiap kali melihatmu, aku nggak tahu bagaimana mengatakannya. Pokoknya, senang mengenalmu. Mendengar ucapan Sander Ye, air mata mengalir dari mata Aurora. Beberapa hal nggak bisa dikendalikan. Seperti air mata dan hati. Sander Ye melihat Sisil Nanling dengan tersenyum, kakak seperguruan, aku mau mengajak guru ke akademi, tapi, aku sangat sibuk, ada banyak hal yang harus kulakukan. Sisil Nanling tersenyum, adik seperguruan, aku sangat jago bertarung sekarang. Aku pergi bersamamu, ya. Sander Ye menggeleng. Dia melirik semuanya. Akhirnya, matanya tertuju pada kultivator pedang termuda Yoshi. Dia tersenyum, bawa dia pulang. Bawa pulang semua leluhur di pilar batu. Semuanya, kita akan jumpa. Sesudah berbicara, dia tersenyum, lalu menghilang dengan menjadi sinar pedang. Semuanya tertegun. Sebuah suara terdengar, tunggu. Semuanya menoleh dan melihat seorang wanita membawa mangkuk besar menyerbu pintu langit. Itu Bella.
Bella menatap Sander Ye yang hendak menghilang dengan sangat cemas. Nasi. Masih ada 10 panci nasi yang belum dimasak untuknya. Bagaimana dia bisa pergi? Apalagi nggak ajak dia. Mau kabur dari utang. Mana bisa. Bella menyerbu penghalang dimensi. Ekspresi semuanya jadi beda total, dan mereka mau menghentikannya. Tapi detik berikutnya, Bella mengabaikan penghalang dimensi dan bergegas masuk. Menyaksikan kejadian itu, semuanya tercengang. Berlari masuk saja. Tono Si menghampiri Handi Han. Kak Handi Han, kamu kultivator fisik. Kalau kamu tabrak, mungkin bisa masuk. Handi Han melirik Tono Si. Dia nggak begitu mengenal Tono Si. Tapi dia melihat Tono Si memanggil Sander Ye dengan sebutan kakak, dan Sander Ye nggak membantah. Sander Ye dan Tono Si beneran bersaudara. Jadi, dia mengangguk, aku coba. Dia maju dan menabrak penghalang dimensi. Bang! Handi Han langsung terpental ratusan kaki. Kepalanya robek dan wajahnya berlumuran darah. Menyaksikan kejadian itu, kelopak mata Tono Si berkedut, lalu langsung bersembunyi. Kepala Handi Han terus berdengung. Semuanya melihat penghalang dimensi dengan diam. Handi Han adalah kultivator fisik dan ada tulang pantang menyerah. Tapi, tabrakannya nggak mampu mengguncang penghalang dimensi. Itu nggak bisa mereka hancurkan. Rizal Ye menggunakan 9 hukum, dia mengerahkan semua kekuatan hukum, lalu menyerang dengan segenap kekuatan dia. Bang! Kekuatan mengerikan meletus dari penghalang dimensi dan langsung mementalkan Rizal Ye ratusan kaki, tapi penghalang dimensi nggak rusak. Menyaksikan kejadian itu, semuanya jadi muram. Rizal Ye menatap penghalang dimensi dengan muram. Dia hendak beraksi lagi. Gurunya berujar, ini nggak bisa kamu hancurkan. Bahkan aku nggak bisa mengguncang penghalang dimensi ini. Rizal Ye mengepalkan tangan dia. Sinar berdarah mendadak muncul. Ketika sinar berdarah ini muncul, ekspresi semuanya jadi beda total. Seorang wanita menyerbu penghalang dimensi itu. Dia melambaikan lengan baju dan memukul penghalang dimensi dengan pena. Jelek. Goresan pena langsung merobek penghalang dimensi, lalu dia jadi sinar berdarah dan menyerbu masuk. Penghalang dimensi pulih lagi. Semuanya bingung. Begitu gampang. Semuanya hanya menatap penghalang dimensi. Sander Ye memasuki alam semesta nyata sendirian. Bisakah dia kembali dengan hidup? Di medan perang maya nyata, seorang wanita berdiri di pagoda penembus langit sembari menatap ke langit. Grace Nalan. Grace Nalan kini mengenakan mahkota Phoenix, penampilannya tiada taraf. Grace Nalan menatap langit berbintang, memegang erat hosta pemberian Sander Ye. Kalau kamu kembali, ini akan menjadi gaun pengantinku. Kalau kamu nggak kembali, ini akan menjadi gaun penguburanku. Bersambung. Bab 263. Aku akan lawan yang terkuat. Sesudah Sander Ye memasuki sekte pelindung langit, dia langsung memasuki lorong ruang waktu. Dia merasakan aura yang mengerikan dalam berjumlah tak terbatas. Dia tahu itu pengawal alam semesta nyata. Bahkan ada aura Kaisar Agung. Kaisar Agung. Mata Sander Ye tertutup. Kaisar Agung sangat langka dimanapun, tapi bagi alam semesta nyata, biarpun itu juga sangat kuat, tapi bukan master puncak. Toh, alam semesta nyata ada banyak orang sakti setingkat roh alam semesta. Master misterius itu nggak beraksi. Generasi muda yang menyatakan perang.
Sander Ye berujar dalam hati, Tuan Pagoda, apa menurutmu generasi tua alam semesta nyata ini akan menyerangku? Pagoda kecil bertanya, apa kamu peduli? Sander Ye mengakak. Apa dia peduli? Kalau peduli, dia nggak akan masuk. Pagoda kecil berujar, setahuku, generasi tua mereka nggak akan beraksi kecuali kamu melanggar peraturan dulu. Misalnya, generasi tua beraksi untuk menyelamatkanmu. Sander Ye menutup mata, jangan cemas, kalau alam semesta nyata mematuhi aturan, maka aku juga mematuhi aturan. Kalau mereka nggak menggunakan generasi tua, aku nggak akan memanggil orang. Orang alam semesta Guanxuan mampu menerima kekalahan dan kematian. Pagoda kecil diam. Panggil orang. Sejauh ini Sander Ye belum pernah memanggil orang. Bahkan pedang Hangdao digunakan sejarang mungkin. Tentu saja dia nggak bertele-tele, menghadapi musuh yang kuat. Kalau dia bertele-tele, itu namanya bodoh. Pagoda kecil berbisik, sesudah perang ini, kamu latih dia dengan baik. Dia tahu dia nggak bisa membantu Sander Ye, jadi dia harus membimbing Sander Ye dengan baik. Adapun Destri, sesudah Sander Ye lebih kuat, biarlah dia memberi petunjuk, Sander Ye akan menggunakannya dalam waktu yang lama. Suara misterius berujar, ya. Dia memang menyukai Sander Ye. Pagoda kecil berujar, kamu sudah lama menyembuhkan luka di sini, masih belum sembuh. Suara misterius berujar, segera. Pagoda kecil nggak berbicara. Sander Ye menghampiri kejauhan, matanya tertutup, Maya. Maya Ao berujar, ya. Sander Ye terkekeh, kamu selalu membantuku, tapi aku nggak membantumu. Aku agak malu. Maya Ao berujar, untuk apa peduli tentang ini? Sander Ye tersenyum dan hendak berbicara, tapi seorang wanita menyerbu dia. Sander Ye tercengang. Bella. Bagaimana dia kemari? Sander Ye sedikit bingung. Bella menatap Sander Ye dengan bersemangat, di mana nasinya? Di mana nasiku? Sudah janji mau masak 10 panci nasi. Sander Ye terpana. Kamu mengejarku dari alam semesta Guanxuan ke alam semesta nyata demi 10 panci nasi. Sander Ye benaran mati rasa. Dia lebih bingung tentang bagaimana gadis ini bisa masuk. Tanpa pedang Hangdao, dia sendiri nggak bisa masuk. Bella ini benaran berlari masuk. Sander Ye bimbang, lalu bertanya, Bella, bagaimana caranya kamu masuk? Bella menatap Sander Ye, aku berlari masuk. Sander Ye mengernyit, berlari masuk. Bella mengangguk. Sander Ye diam. Dia tahu Bella nggak akan berbohong kecuali sangat lapar. Tenggorokan Bella menggulung, lalu berujar, ayo makan dulu baru ngobrol, oke? Mulut Sander Ye berkedut. Karena nggak berdaya, Sander Ye terpaksa memasak untuk Bella. Melihat Sander Ye mulai memasak, mata Bella berbinar dan air liurnya mengalir. Sesudah sesaat, Sander Ye sudah memasak 3 panci nasi untuk Bella, lalu merebus sepanci daging naga dan daging sapi. Bella nggak peduli apapun, dia mengambil mangkuk besar di punggungnya dan mulai makan. Melihat Bella melahap, Sander Ye penasaran, senior, kenapa dia makan begitu banyak? Suara misterius berujar, fisik istimewa. Sander Ye mengernyit, fisik istimewa. Suara misterius berujar, iya. Sander Ye bertanya lagi, apa itu? Suara misterius nggak mau cerita. Sander Ye menggeleng sembari tersenyum. Karena orang nggak mau bilang, dia nggak bertanya lagi. Sesudah sesaat,
Bella membersihkan semua panci besar di depannya dengan puas. Sander Ye menatap Bella dengan bimbang, lalu berujar, "Bella, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku akan cari kamu sesudah urusan selesai." "Gak bisa." Bella menatap Sander Ye, "Sama sekali gak bisa." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Bella diam. Susah dapat makan gratis jangka panjang, mana bisa menyerah begitu saja. Melihat Bella nggak berbicara, Sander Ye berujar lagi, "Bella, di depan sangat berbahaya." Bella melirik Sander Ye, "Aku bisa bantu kamu bertarung." Sander Ye diam, dia sebenarnya nggak mau Bella terlibat. Bella menunduk, "Apa kamu juga nggak suka aku makan terlalu banyak? Mulai sekarang aku akan kurangi makan 2 suap sehari, oke?" Wajah Sander Ye muram, lalu menatap Bella, "Aku tahu kamu mau membantuku, tapi kali ini sangat berbahaya." Tentu saja, dia nggak akan berpikir orang ini beneran mengejar dia hanya demi makanan. Gadis ini doyan makan dan polos, tapi nggak bodoh. Bella diam lalu berujar, "Kalau begitu kamu kembali bersamaku, ya?" Sander Ye menggeleng. Dia sudah datang. "Kembali begini saja. Jangan bercanda." Bella menatap Sander Ye, "Kalau begitu aku ikut." Sander Ye bimbang, lalu berujar, "Bella, kalau pergi kali ini, kamu mungkin akan mati." Bella berujar, "Oh." Sander Ye diam. Sikap apa ini? Sander Ye masih mau bicara tapi suara misterius berujar, "Bocah, kamu nggak mau dia terlibat, tapi aku yakinkan kamu, dia itu agak istimewa, nggak akan ada bahaya." "Agak istimewa." Sander Ye melirik Bella dengan bimbang, lalu berujar, "Kalau begitu ayo ikut." Bella menyeringai, "Ya." Sander Ye tersenyum, "Berapa banyak yang bisa kamu lawan?" Bella berujar, "Kalau aku kenyang, aku bisa memukul sebanyaknya." Sander Ye pusing. "Berapa banyak yang harus kamu makan untuk merasa kenyang?" Sinar putih mendadak muncul, Sander Ye menarik pikirannya, dia tahu sudah tiba. Sander Ye menarik Bella, mereka berdua melewati sinar putih, ketika muncul, mereka sudah berada di gurun. Langit biru, awan putih, dan cakrawala tak berujung. Ribuan kaki di depan Sander Ye dan Bella, berdiri puluhan ribu makhluk dewa. Semuanya adalah jenius terbaik di alam semesta nyata. Selain itu, di ujung cakrawala, berdiri hampir 1 juta jenius makhluk dewa. Mereka agak lemah. Semua melihat Sander Ye. Sander Ye membuka telapak tangan dia, zirah ilahi Guanxuan muncul di hadapan Bella, teteskan darah. Bella menggeleng, sakit. Sander Ye menoleh untuk melihat Bella yang berkedip, "Enggak." Sander Ye berujar, 10 panci nasi. Bella langsung ragu. Sander Ye berujar lagi, "Tambahkan 10 panci daging, jenis dagingnya beda." Bella langsung menggigit jari dan meneteskan setetes darah ke zirah ilahi Guanxuan. Begitu darah itu jatuh ke zirah ilahi Guanxuan, zirah ilahi Guanxuan langsung jadi sinar dan tenggelam ke tubuh Bella. Bella terkejut. Sander Ye memegang pedang Hangdao dan perlahan menghampiri para makhluk dewa. "Bella, lindungi dirimu." Sesudah mengatakannya, dia jadi sinar pedang dan menyerbu. Nggak mengawur. Dia sudah datang kemari, entah dia mati di sini atau lawan. Hajar saja. Melihat Sander Ye beraksi, ekspresi makhluk dewa jadi ganas. Salah satu makhluk dewa yang memimpin meraung, tahan dia sampai Hago beserta yang lain tiba.
Dia langsung menyerbu. Puluhan ribu makhluk dewa juga menyerang. Bunuh. Raungan mengguncang dunia. Sander Ye maju. Dengan memutar pergelangan tangan, sinar pedang terbang. Jelek. Dalam sekejap, belasan jenius terbunuh. Tapi detik berikutnya, semakin banyak makhluk dewa menyerbunya. Bella juga menghampiri Sander Ye. Ketika bertarung, dia juga sangat galak, tinjunya mendominasi. Setiap tinju dia mengguncang dunia. Sander Ye memegang pedang Hangdou untuk membuka jalan berdarah. Kemanapun dia lewat, tiada makhluk dewa yang bisa menangkis pedangnya. Tepat pedang itu lewat, kepala akan terjatuh. Dalam waktu 10 menit, puluhan mayat tumbang. Mati di alam semesta nyata berarti mati total. Bella mengikuti di belakang Sander Ye. Dia berlari secepat guntur. Ketika dia melambaikan tangan, bumi hancur dan ruang meledak. Siapapun yang mendekatinya entah mati atau terluka. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Sander Ye dan Bella membunuh puluhan ribu orang. Di belakang keduanya, banyak mayat dan darah di tanah. Kalau diperhatikan lebih dekat, terlihat ada ribuan. Sander Ye dan Bella berhenti. Sander Ye melirik makhluk dewa di kejauhan yang juga lagi meliriknya. Ada ketakutan dan kengerian di mata semua makhluk dewa. Sesudah konfrontasi, pedang Sander Ye begitu mengerikan sehingga mereka nggak bisa menahannya. Kemanapun pedang lewat, makhluk dewa pasti akan mati. Pakaian Sander Ye jadi merah darah. Itu darah musuh. Sander Ye melirik Bella yang gaunnya juga berlumuran darah. Sander Ye menyeringai, lagi. Bella mengangguk, kita makan sesudah bertarung, oke. Sander Ye tertawa, ya. Sembari mengatakannya, dia menoleh pada makhluk dewa dan tertawa, lagi. Dia jadi sinar pedang dan menyerang. Jelek. Ketika pedang lewat, ruang waktu serapuh tisu, langsung terkoyak. Bella mengikutinya. Melihat Sander Ye menyerang, salah satu pemimpin makhluk dewa berujar dengan galak, bukankah hanya mati? Kenapa takut? Bunuh. Dia menyerbu. Di belakangnya, semua makhluk dewa menyerbu tanpa bimbang. Alam semesta Guanxuan nggak pengecut. Alam semesta nyata juga enggak. Lebih dari 20.000 orang menyerbu sinar pedang bagai orang gila, yang menyerbu di depan pun terus terjatuh. Pedang itu dahsyat, semua yang dilewatinya bagai kayu busuk. Tapi, enggak ada satupun makhluk dewa yang bergeming, mereka terus menyerbu. Banyak makhluk dewa yang langsung membakar jiwa dan raga. Ledakan bergema. Di atas awan, semua makhluk dewa menatap medan perang, menyaksikan makhluk dewa terus berjatuhan, hati mereka pun berdarah. Mereka hanya membenci diri sendiri yang gak kompeten dan gak cukup kuat. Sander Ye sekali lagi membantai makhluk dewa. Di belakang dia dan Bella, tergeletak mayat, darah perlahan ibarat sungai. Sander Ye melihat tangan kanan yang gemetar, darah perlahan meluap dari mulut dia. Makhluk dewa ini terus menghancurkan diri, dampaknya mengerikan, dia nggak bisa menahan sepenuhnya, sehingga terluka. Sander Ye bertanya dalam hati, Maya, kamu baik-baik saja? Sesudah Maya Ao diam sesaat, dia berujar, nggak masalah. Sander Ye mengernyit, jangan bohong. Maya Ao tersenyum, beneran nggak buruk. Sander Ye mengembus napas panjang dan menatap makhluk dewa. Kini, hanya tersisa sekitar 20.000 makhluk dewa. Beberapa makhluk dewa masih membakar tubuh dan jiwa. Para makhluk dewa ini nggak ada rasa takut dan ngeri, hanya berniat membunuh.
Ketika orang gak takut mati, gak peduli seberapa kuat lawan, dia gak akan takut. Karena hasil terburuk adalah mati. Tapi pemimpin makhluk dewa sudah tewas, jadi gak ada yang memberikan perintah. Seorang pria berjubah kelam berjalan keluar lalu menatap Sander Ye dan Bella sembari tersenyum garang. Semoga aku tetap menjadi alam semesta nyata makhluk dewa di kehidupan lainnya. Tubuh dan jiwanya terbakar. Auranya melonjak. Pria berjubah kelam itu tertawa, bunuh. Dia jadi semburan api dan menyerbu. Di belakangnya, semua makhluk dewa menyerbu bareng. 20.000 aura kuat melanda lapangan bagai arus deras. Biarpun jumlahnya kurang dari 20.000, tapi kayak jutaan pasukan berkuda lagi menyerbu mereka. Kekuatan dahsyat pun mengguncang bumi puluhan ribu kaki. Ruang waktu hancur perlahan. Berjuang tanpa takut mati. Melihat 20.000 orang menyerbu, Sander Ye menarik napas panjang dan tersenyum sinis, bunuh. Dia mengentakkan kaki kanan. Jelek. Di bawah kakinya, sinar guntur muncul. Sander Ye sudah menyerang. Bella mengikutinya. Makhluk dewa yang maju pun terkapar, darah dalam jumlah gak terbatas mengalir. Sander Ye sekali lagi membuka jalan di tengah 20.000 orang. Ketika dia berhenti, di belakangnya hanya tersisa sekitar 15.000 makhluk dewa. Tangan kanan dia bergetar kencang. Bunuh hingga tangan lemas. Karena mereka bukan makhluk dewa biasa, mereka jenius alam semesta nyata, dan semua membakar jiwa dan raga. Sander Ye menyeka darah dari mulut dia, lalu menatap Bella. Ada juga darah di sudut mulut Bella. Sander Ye berujar, sakit. Bella mengangguk, sakit. Sander Ye menatap Bella dan berbisik dalam hati, Tuan Pagoda, pokoknya jangan biarkan gadis ini mati denganku di sini. Sesudah mengatakannya, dia melirik kelompok makhluk dewa yang juga lagi melihat dia. Pemuda berjubah kelam tadi sudah tewas. Seorang makhluk dewa muda berwajah kekanak-kanakan dan berlumuran darah menatap Sander Ye, bunuh. Ketika dia hendak beraksi, aura mengerikan melanda langit. Sebuah suara terdengar dari cakrawala, saudara-saudaraku, tolong mundur, aku, Hago, yang akan bertarung. Hago, juara 1 di peringkat Budo. Ketika aura itu keluar, semua makhluk dewa bergelora. Ini aura Kaisar Dewa. Ruang waktu di belakang Sander Ye mendidih. Lalu terdengar suara dingin, kamu terus bunuh, aku lawan yang terkuat. Bang! Seluruh ruangan dipenuhi darah. Bersambung.